ilmu-ilmu, metode-metode untuk mendapatkan hal-hal yang dianggap orang di luar nalar atau di luar logika. Pokoknya jimat-jimat kekinian lah. Wih, Minyak wangi. jimat kekinian itu macam mana? Apa tempat ini sangat sakral sekali. Ngobrol lah sama Kang Denny ya, habis ini ya. Kang Denny. Oh iya. Nah, guys, kita udah sama Kang Denny. Nah, Kang Denny ini, coba Kang Denny bisa perkenalkan diri sebagai apa di sini, gitu. Ya, Kang Denny sini itu sebagai juru pelihara ya, juru pelihara situs kawasan Cibalai atau situs Cibalai, yang namanya situs Cibalai ini. Di situs Cibalai ini ada apa aja sih, Kang? Maksudnya kan di sini yang aku tahu adalah banyak situs megalitik ya? Iya, situs megalitikum. Dan ada di beberapa titik dari yang di bawah tadi di Balai Kambang sampai ke di Situs atas. Pasir Manggis yang di atas itu. Itu bisa dijelasin nggak mungkin kapan ditemukannya atau gimana? Ya di sini kan ada 8 ya, ada 8 situs ya. Cuman yang udah di SK-kan ada 5 ya, 5 yang lain belum di SK-kan, semacam situs Kebun Kopi, situs Cipangantehan, dengan situs Batu Bergores itu belum di SK-kan gitu. Kalau keseluruhan ada 8, yang pertama itu dekat warga itu ada namanya situs Endong Kasang. Endong Kasang, terus yang di bawah itu sebelum ada parkiran di situ parkiran itu namanya Balai Kambang. Kalau yang di sini yang dinamain situs Cibalai atau masyarakat sebutannya Arca Domas ini. Ya, Arca. Dari Arca Domas itu ada situs Kebun Kopi, ada situs Jami Paciing, Batu Bergores. Dari Batu Bergores itu kurang lebih 1 jam itu ada namanya situs Pasir Manggis ya. Pasir Manggis. Dari Pasir Manggis, dari situs Arca Domas ini kurang lebih ada 700 meter itu namanya situs Cipangantehan yang ke-8 di situ. Oh, banyak ternyata ya. Kalau untuk peninggalannya sama ya. Sama megalitikum ya, zaman-zaman batu dulunya. Nah, ini berarti ditemuinnya tuh kapan, Dok? Kalau untuk penemuannya dulu awal itu oleh Belanda ya, tahun Belanda. 1914 ini, tahun 1914 oleh Belanda. Baru habis itu Baru masyarakat di sini kan dulu bercocok tanam ya tahun 50-an. Nah, kebetulan tahun 1982 itu kakek Kang Denny sebagai juru kunci atau juru pelihara. Kalau dulu kan sebutannya juru kunci ya. Kalau sekarang juru pelihara kuncen gitu. Kalau sekarang juru pelihara gitu. Oh gitu. Nah, biasanya nih Kang, entah dulu atau entah sekarang, banyak kan nih orang-orang yang ngelakuin atau ngeritual atau minta aneh-aneh nih selama di sini, selama Kang Denny di sini. Ada aja sih orang ya. Ada juga kan kalau misalkan yang izin, ada juga yang enggak. Kalau misalkan yang izin kita harus dipandu ya. Takutnya kan salah ya, salah minta gitu, sembarangan gitu. Sebetulnya kan kalau ke tempat-tempat gini kita tujuannya napak tilas ya, silaturahmi lah gitu. Sini itu gitu, kita mendoakan orang-orang pendahulu yang udah ribuan tahun ya, udah ribuan tahun gitu, napak tilas lah ke tempat-tempat ini gitu. Nah biasanya tuh kalau minta aneh-aneh kayak suka ada baliknya, ada yang maksudnya kejadian apa gitu, ibarat ketulah lah gitu. Akhirnya dia balik lagi ke sini minta maaf gitu, ada nggak sih Kak? Ada yang gituan juga, orang yang sembarangan lah intinya gitu ya, yang sembarangan, nggak tahu dia masuknya sembarang, nggak tahu mintanya apa. Biasanya ya kalau misalkan udah ke rumah itu biasanya sakit gitu, biasanya sakit nggak sembuh-sembuh biasanya balik lagi sini gitu. Jangan sembarangan guys. Itu kan ada khusus yang dikelilingi oleh pagar itu tempat sucinya di situ. Iya, yang tadi kita di sana ya. Nah, kalau dulu tuh sering ada yang kayak gitu tuh, minta aneh-aneh. Emang sebenarnya ini dulu tempat apa sih, Kak? Iya. Kalau untuk dulu ya di awal-awalnya sebetulnya ini salah satu peninggalan leluhur, itu salah satu tempat pemujaan nenek moyang dulunya, tempat penghormatan di situ. Cuman masyarakat setempat juga di sini babakti ya, sebutannya babakti, rasa syukur di sini. Biasanya kalau dulu kan masih banyak
sawah ya di area sini. Biasanya kalau misalkan udah sebelum panen atau sudah panen, biasanya ngayakan babakti di sini gitu. Oh iya, kayak syukuran, Syukuran lah ya. gitu, rasa syukur gitu. Cuman mungkin orang-orang yang apa namanya, mungkin bukan orang sini juga ya, kayak Bukan, menyalahgunakan ya. atau mensalah-artikan. Gitu. Jadi tempat yang aneh-aneh lah ya. Karena sebenarnya Kak cuma di sini doang kan, maksudnya di tempat lain pun juga ada yang suka datang ke tempat yang ibarat kata keramat lah. Iya. Terus dia malah jualan, tanda kutip jualan di sini ya. Buat apa namanya? Nyari klien lah, dukun-dukun yang seperti itulah. Terus dia ya kan tidak sowan, tidak minta izin mungkin kayak Kang Denny gitu, main gas aja. Itu kan sebenarnya etikanya kurang baik ya Kang. Kurang baik. Karena harusnya kalau misalkan datang itu, kalau misalkan di sini disaung kan, kita ngobrol dulu ya, izin. Kalau udah itu baru untuk sini kan ada buku tamu juga. Harusnya kan isi buku tamu itu nikmat. Iya. Nah kalau misalkan kalian mau kesini nih harus cari Kang Denny dulu, ngobrol dulu setidaknya, izin dulu biar tidak salah kaprah ya Kang ya. Karena yang aku lihat dulu ya waktu beberapa kali kesini tuh kayak ada aja sih orang yang main masuk-masuk aja. Harusnya mereka kan mungkin bersuci dulu ya, membersihkan diri tadi. Teman ya namanya juga orang ya, sok tahu. Nah, Kang, kan di sini ada beberapa titik situs ya, yang paling sering dikunjungi sama orang-orang itu yang mana aja tuh biasanya? Kalau yang sering dikunjungi ini yang dinamakan situs Cibalai atau Arca Domas di sini ya. Soalnya di sini itu pusat sentranya gitu. Yang keduanya enak juga untuk dikunjungi gitu, nggak jauh. Terus ada juga yang dari sini kurang lebih 300 meter itu namanya situs Cami Paciing ke situ. Dengan pasir mangis yang di atas yang paling tinggi gitu. Nah, biasanya mereka orang tuh ngapain aja sih, Kang? Maksudnya kan pasti mereka ada niat dan tujuan tertentu ya kan? Ada juga yang ke sini cuman pingin tahu sejarah di sini. Ada juga orang yang sengaja ya untuk tawasulan mendoakan leluhur, ada juga. Ada juga yang ke sini cuman mandi doang gitu, bersih ada gitu di sini. Berarti ya tergantung orang kesini mungkin niatnya ada aja lah ya. Nah biasanya nih paling rame nih, ya orang-orang rame di sini kan. Di sini saung banyak ya, ada berapa nih Kang? Ada 3 ya. Ya ada 3 panjang-panjang sampai ke sana. Biasanya itu hari apa aja nih Kang? Biasanya kan pasti ada yang nginep kan kalau ada saung begini kan. Biasanya ada malam Jumat Kliwon. Kalau misalkan ramenya itu biasanya bulan 1 Suro atau bulan-bulan Mulud ya gitu. Kalau yang poolnya itu 1 Suro biasanya penuh ini saung, nggak kebagian. Oh berarti sampai ke bawah-bawah nggak? Sampai ke bawah seperti itu ya bikin. Piknik dong mereka. Nah biasanya kalau misalkan kan bentar lagi bulan puasa nih Kang, rame juga nggak sih? Kalau untuk bulan puasa sepi. Oh justru sepi. Justru sepi bulan puasa. Ada aja cuma 1-2 lah gitu yang datang. Nggak kayak malam-malam biasa gitu. Kang, ini biasanya kan orang datang ke sini pasti punya masalah. Ada aja orang yang mencari solusi atau jalan cepet lah buat menyelesaikan masalahnya itu. Nah, Kang Denny pernah ngelihat nggak ada orang punya masalah ketimpa musibah apa gitu, terus akhirnya dapat jawaban atau yang kayak gimana gitu? Biasanya kalau misalkan gitu kan ada juga ya yang datang ke Akang, paling ada juga yang nginap. Misalkan ada 1 minggu, biasanya dia siangnya itu berpuasa, malamnya itu dia meditasi gitu. Biasa apa namanya tuh biar ada petunjuk lah gitu, biar dapat petunjuk. Bahwa di saung sini, bahwa di saung situ, ada juga di dalam khusus meditasi gitu, untuk merenung lah kita gitu. Cuman ada suatu keajaiban nggak? Orang ada kesini terus apa namanya? Kalau misalkan kita pikirin itu nggak masuk akal sehat gitu. Orang itu akhirnya dapat jawabannya gitu. Pernah nggak Kang? Iya pernah. Alhamdulillah sih ya udah sering di sini. Dia sering meditasi atau tirakat. Biasanya alhamdulillah Kang gitu. Ganti 3 bulan yang akan datang lagi ke sini biasanya gitu. Alhamdulillah Kang ada perubahan katanya gitu. Kang, pernah ketemu sama orang yang kayaknya kesini itu udah putus asa banget.
Pernah nggak ketemu kayak gitu Bang? Iya, ada. Kalau ada orang yang kayak gitu, biasanya dia putus asanya karena masalah apa kan biasanya? Biasanya banyak gitu. Biasanya banyak. Orang kesini berarti udah putus asa ya kan? Udah putus asa. Udah Terus kan selain biasanya puasa atau kemudian puasa terus kan kemudian meditasi ya kan? Iya, meditasi. Yang mereka dapatkan itu biasanya ada yang langsung jadi gitu. Ada kisah yang luar biasa nggak Kang Denny? Tolong diceritain kan? Iya. Ada juga misalkan ada yang datang lagi ke sini, misalkan ada juga yang datang ke sini kan sering keluar masuk ya. Ada juga ngobrol-ngobrol, ada jalannya gitu. Gitu. Banyak orang yang datang ke sini itu itu banyak intinya kita silaturahmi di sini dapat gitu. Alhamdulillah dari sesama ya. lagi gitu ya. Bukan bukan ke tempat ini kita bukan meminta kepada batu ya, bukan meminta kepada pohon, bukan, tapi kita meminta sama yang kuasa itu yang namanya Gusti Allah ya gitu. Itu kan yang keduanya tergantung keyakinan dia masing-masing gitu. Nah biasanya yang kesini tuh orang, maksudnya kan mungkin ada penjual atau apa, atau mungkin dari kerjaannya apa, orang-orang apa aja sih Kang biasanya? Iya, ada yang dari jualan gitu ya, ada yang dari toko juga gitu, banyak sih sini. Mungkin artis ada nggak di sini artis? Apa ini artisnya depan saya nih? Artisnya itu. Iya. Kebanyakan silaturahmi ya ke sini ya gitu. Berarti dari banyak kalangan ya. Tapi yang biasa datang ke sini nggak cuman dari warga Bogor, atau misalkan ada orang dari luar negeri kah, atau dari luar daerah yang jauh gitu, gimana Kang? Iya, kalau untuk dari luar negeri jarang ya ke sini mah. Paling kebanyakan masih warga lokal sih ke sini. Warga lokal. Tapi kalau yang benar-benar Orang Jerman kan? Oh iya, ajak. Ya maksudnya kayak dari mungkin dari Sumatera dibela-belain ke sini gitu. Ada dari Kalimantan gitu. Oh ya jauh ya. Dari Surabaya situ. Dari Lampung juga ada. Kita bikin trip aja ke sini kali ya. Iya, bikin IO-nya aja. Iya, kita bikin IO, nanti kita jalan-jalan sini guys. Jalan-jalan. Silaturahmi ya kan. Maksudnya biar kita tuh nggak cuman tahu di sini keramat, di sini keramat. Orang taunya keramat ya salah kaprah caranya ya kan. Kita kasih tahu nih yang benar tuh kayak gimana. Kita ngobrol sama Kang Denny, cari tahu tentang sejarahnya juga, nggak cuman ngomongin tentang kekeramatannya doang gitu. Karena kan sebenarnya ini kan hartanya Nusantara, anjay. Ya nggak sih? Harus kita bukan itu ceramah harus kita dijaga ya, harus kita lestarikan. Ini salah satu peninggalan leluhur orang-orang pendahulu yang harus kita hormatin ya gitu. Iya, karena kan sebelum ada yang namanya modernisasi teknologi dan kawan-kawan, yang terdahulu adalah ini ya kan. Karena orang yang sudah karena yang namanya modernisasi dan teknologi itu lupa sama hal-hal luhur seperti ini ya kan Kang. Tuh. Ada ini. Pertanyaan terakhirku ini. Apa tuh? Kang Denny, ini situs ini kan gede banget ya, Kang Denny. Ini sebenarnya teridentifikasi nggak kan? Peninggalannya kerajaan apakah atau peradaban apakah? Identifikasi? Iya, kalau untuk itu Akang juga belum bisa menjelaskan ya. Gitu, soalnya kan belum diteliti lebih lanjut gitu di sini. Penelitian tahun berapa kan di sini? 2004 kalau nggak salah ya. Udah jauh banget. Jauh. Ini kan rencana juga bulan depan nih. Nggak tahu bulan depan, nggak tahu tahun inilah intinya ya. Ntar ada penelitian juga. Ini alhamdulillah udah dikunjungi sama Bapak Menteri juga ke sini, langsung meninjau. Pak Menteri siapa nih? Iya, Pak Padli. Iya. Oh gimana? Oke. Ya, udah ditinjau gitu, udah bisa ke sinilah, ke situs ya. Nah, Anda harus ketemu Pak Fadli, itu orang Minang tuh. Iya tahu itu, saya tahu. Ya udah, gitu. Tapi ini kan, kalau menurut Kang Denny nih, ada 2 megalitikum yang deket-deket nih kan, sini sama Gunung Padang. Iya. Oh iya. Yang overexpose itu kan Gunung Padang ya. Sebenarnya tempat ini sama Gunung Padang, kalau menurut keyakinan Kang Denny, lebih orisinal mana sih kan?
Kalau itu cuman ini doang ya, apa namanya tuh, perbedaannya dari batu ya. Kalau dari sini kan Iya, batunya iya. pipih ya, Iya, tipis benar-benar. gitu. Emang bahan bakunya sama juga andesit ya. Kalau di Gunung Padang kan balok ya, segi 4 gitu. Segi 4. Iya. Tapi ada juga batu di sini yang bisa nyanyi ya kan? Bisa nyanyi. Emang ada? Ada. Di bawah ya, cuman nggak kayak yang di Gunung Padang tuh itu. Oh iya, kayak di imbalannya. gendang-gendang itu ya. Bisa tapi Ya sama. Mungkin karena kan bahannya sama ya. beda. Banyak Oh beda. Beda. Oh beda. Andesit tapi bentuknya beda. bentuknya beda. Oh gitu. Oke. Ya, siap. Ya, Thank you Ya, Kang Denny. sama-sama. Aduh. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Ki Atmo, Anjay, Ki Atmo, dan juga sama Kang Denny tentang apa yang kita lakukan dan tentang tempat dan sejarah tempat ini. Nah, mungkin kalau misalkan buat kalian yang mau nanya-nanya, ini sih apa sih yang kita bikin atau mau tahu tentang detailnya seperti apa, bisa kalian cek aja tuh di Instagramnya Usagi Supranatural Consultant. Kalian bisa DM atau bisa WA kita. Nomornya ada di deskripsi. Nanti akan aku jelasin nih buat apa aja media-medianya. Udah biasa aja dong. Oke, I'm Usagi. Sign out. Stay logical, stay magical. Bye-bye.